hal yang perlu dan wajib kami sampaikan dalam kesempatan ini, Bapak, bahwa Kampung Sumbersari mempertimbangkan aspek kemanusiaan, aspek sosial kemasyarakatan, dan aspek ekonomi. Ini yang kami lihat atas kebijakan seorang PJ Kepala Kampus Sumbersari. Nah, terkait masyarakat yang berhak untuk BLT, menerima BLT dana desa, kita juga banyak sisi yang perlu kita lihat, Bapak. Yang pertama, kalau kita melihat dari surat PPKP tanggal 19 Juli tahun 2020 bahwa seluruh kampung wajib menyampaikan sesegera mungkin data penerima BLT, ya. Itu 19 Juni tanggal 19 Juli, Bapak. Artinya finalisasi penerima BLT sebenarnya ini sudah clear. Ini merujuk tanggal 14 April 2020, itu surat edaran Menteri Desa mengenai belanja BLT dana desa itu untuk sesegera mungkin dibentuk relawan untuk melakukan pendataan. Oke, bahwa surat tersebut memang proses penerapannya mungkin menjadi kegamangan bagi perangkat kampung. Makanya perubahan-perubahan regulasi juga tidak dibarengi dengan percepatan respon dari tingkat kampung itu sendiri. Semula, Bapak, kami melihat ada data jumlah sebanyak 256 Sumbersari. Nah, artinya dari data 256 itu asumsi seluruh kampung memang masyarakat miskin yang terdampak tanpa melalui proses survei dan sinkronisasi data. Apakah masyarakat itu penerima BPT maupun PKH? Nah, artinya Sumbersari sudah melakukan usulan sejumlah 256. Adanya verifikasi bahwa kebolehan dari BLT dana desa itu hanya untuk masyarakat miskin yang terdampak. Saat itu 14 April surat edarannya itu mengkategorikan 14 instrumen sebagai alat ukur untuk menetapkan masyarakat itu layak atau tidak, kan? Nah, kemudian lagi berubah. Nah, kami melihat juga dari jumlah 256 itu terverifikasi melalui tahapan pendataan itu sebanyak 64, Pak Dirjen. 66. Nah, itu sudah ditetapkan, Bapak. Artinya dengan melihat sisi lain yang kami katakan tadi adalah aspek sosial dan aspek kemanusiaan, ya. Di Kampung Sumbersari sebenarnya ada upaya dari Pak Kadus, gitu. Ada upaya Pak Kadus untuk melakukan proses pendataan untuk diusulkan. Nah, artinya Bapak, di sini ada peranan yang lebih subjektivitas, ya, dari peranan kewilayahan seorang Pak Kadus. Dan ada juga unsur objektivitas mana yang layak dan tidak masyarakat yang diusulkan. Nah, hari ini Pak Kadus sudah diberikan kewenangan untuk mengusulkan data yang menurut pandangan, pertimbangan, serta aspek-aspek lain yang memungkinkan untuk ditetapkannya masyarakat di tingkat dusun untuk diusulkan BLT dana desa. Nah, kalau kami lihat, ya, data tadi sudah didasar, Pak, ya, sudah ditetapkan. Kemudian ada tanggapan berupa komplain dari perorangan Pak Kadus. Jadi kan kalau kami dengar ada komplain dari perorangan, artinya bukan sebagai komponen relawan Pak Kadus melakukan komplain. Nah, Bapak, sebagai dasar komplain perlu kita sampaikan bahwa di dalam surat edaran Menteri Desa tanggal 27 April ya tahun 2020 nomor 12 nomor 12. Nah, itu menjadi rujukan rekan-rekan relawan atau menjadi referensi buat Pak Kadus bahwa penerima BLT itu tidak lagi mengacu 14 kriteria. Artinya BLT dana desa itu diperuntukkan untuk masyarakat yang terdampak dengan mempertimbangkan layak atau tidak. Nah, pertimbangan layak atau tidak, Pak Kadus, ini tidak bisa dimunculkan melalui pertimbangan perorangan. Artinya pertimbangan tersebut melalui musyawarah dengan melihat sisi lain, yaitu sisi sosial kemasyarakatan, kemudian aspek ekonominya, kemudian aspek yaitu aspek kemanusiaannya. Kalau kami dengar tadi bahwa ada beberapa masyarakat yang kondisinya adalah masyarakat punya penyakit menahun.
persoalan sisi ekonomi, saya pikir dengan merujuk surat edaran tanggal 27 April, ya, itu tetap diakomodir sebagai orang yang bisa ditetapkan sebagai penerima BPT dana desa. Ya, dari melihat regulasi itu. Yang kedua, apabila ada kondisi masyarakat yang mempunyai status keaktifan di dalam kelembagaan kampung, Linmas, RT, Mengaji, Karang Taruna, ya, jika memang layak dan memungkinkan dia untuk menerima BLT dana desa, ya, dengan melihat sisi-sisi ekonomi, kemudian kondisi real di lapangan melalui survei, saya pikir itu enggak apa-apa ya, diakomodir. Bukan saya pikir, memang di dalam regulasinya seperti itu Pak. Silakan diambil. Nah, artinya bahwa Pak, dalam memberikan keputusan untuk mengusulkan masyarakat di tingkat dusun, Pak Kadus jangan sampai menjadi objek terakhir dalam keputusan. Karena dampak masyarakatnya itu bukan ke Pak PJ, nanti ke Pak Kadus. Kenapa kok nggak didata saya? Kok di dusun 5 dimasukkan untuk golongan seperti itu? Saya sama dengan golongan itu, kok nggak dimasukkan? Nah, artinya bahwa Pak, betul kata Pak PJ, kita juga perlu mempertimbangkan proporsional dan profesional. Proporsional dalam artian kalau di dusun 5 ada jumlah penerima BLT-nya sebanyak 30 orang, di dusun 2 kondisi penerima BLT-nya ada 10 orang, ini menjadi kecemburuan sosial kewilayahan Bapak. Nah, artinya betul kata PPD. Ini juga kalau sudah ditentukan sebagai masyarakat penerima yang layak, seorang PJ juga mempertimbangkan aspek itu. Kalau di dusun 5 30, di dusun 2 misalkan cuma 10 Bapak, ternyata di 30 itu kondisinya ada di luar 10 di dusun 2, itu menjadi pergunjingan. Nah, oleh karena itu kami sepakat bahwa keputusan seorang PJ itu mempertimbangkan keseimbangan jumlah dari masing-masing wilayah. Tentu Bapak-bapak, Pak Kadus juga harus adanya proaktif dalam menganalisa, mengukur, mempertimbangkan, karena ini berbasis KK dan RT, Pak RW dan RT ya, proses pendataan ini. Jangan juga ada unsur agar saya dipandang di lingkungan saya bahwa ini loh jumlah masyarakat saya paling banyak kan, karena saya adalah Kadus ya. Juga harus menghindari unsur-unsur kesengajaan seperti itu. Lebih baik lihat secara objektif dengan mempertimbangkan aspek tadi Bapak, agar tidak menimbulkan konflik. Kemudian Bapak, Pak PJ mau izin bahwa di dalam penyampaian tadi mengenai perangkat kampung, kami selalu mengimbau untuk menghindari yang pertama BPK, non perangkat. Kan BPK non perangkat. Memang di dalam regulasi perangkat kampung itu diupayakan untuk tidak mendapatkan BLTDD. Kenapa? Karena dia termasuk orang relawan. Dia mensurvei dirinya sendiri. Menurut saya nggak cocok juga. Kemudian kalau melihat sisi lain, dia adalah tim relawan, tetapi kondisi ekonominya sangat tidak memungkinkan. Ya kita batasi saja untuk perangkat. Karena tadi yang saya katakan bahwa ada aspek sosial kemasyarakatan yang berdampak nantinya. Dia perangkat dimasukkan, dia Pak BPK dimasukkan, ya wajar aja dia BPK dan perangkat. Kita menghindari itu sebenarnya Pak PJ. Oleh karena itu kalau kami Bapak ya, apabila memang tidak ada potensi semacam itu, ya silakan aja. Tapi saran kami kita menghindari, karena dari 19 kampung di Kecamatan Banjir, unsur BPK dan perangkat kampung itu tidak masuk di dalam BLT dana desa. Dan biasanya kalau memang memungkinkan diakomodirnya non BLT BLT APBD maupun yang lainnya. Itu Bapak terkait BPK dan perangkat kampung. Kemudian ini yang terakhir Bapak, kondisi masyarakat calon penerima. Kalau menelisik di dalam kondisi Pak Kadus ya, melihat sisi lain di masyarakatnya yang menurut Pak Kadus saya, misalkan dalam satu rumah ada 2 kakak, ya, dalam satu rumah berarti ada 2 cita. Artinya bahwa Pak Kadus cukup melihat aspek kependudukannya secara administrasi.
Kalau dia ada 2 kakak, ya, meskipun dalam satu rumah, artinya dia itu belum bisa pindah rumah oleh karena tidak mampu membuat tempat tinggal sendiri, ya. Nah, secara administrasi, kalau dia satu rumah 2 kakak, ya silakan dilakukan pendataan. Yang terpenting di dalam data ini, Bapak, tidak ada data PKH, BPNT ataupun bansos lain yang kita simpulkan bahwa BLTDD itu nggak boleh data ganda untuk bantuan lain, ya. Itu saja yang pokok. Nah, itu yang terkait kondisi masyarakat mengenai layak atau tidak. Kemudian Pak PJ perlu kita sampaikan bahwa secara administrasi ketika adanya perubahan mengenai jumlah, ya memang di dalam regulasi juga didasari atas surat edaran tersebut, ya. Surat edaran tanggal 27 April itu dipersilakan dengan catatan bahwa kampung punya kewajiban melakukan perubahan administrasi sebelumnya, yaitu berupa perkakam. Kalau hari ini ada 66 penerima BLT sudah ditetapkan di dalam perkakam, maka perkakam tersebut harus diubah melalui forum musyawarah seperti halnya dilakukan hari ini. Jadi ada perubahan. Kemudian terkait jumlah penerima, ya, masyarakat penerima secara nominal itu tetap sejauh ini keberlakuan regulasi untuk memberikan BLT dari bulan April tetap dilakukan bulan April meskipun hari ini mendatanya. Jadi bulan April, Mei, Juni keberlakuan penerima manfaat itu wajib menerima selama 3 bulan. Nah, kemudian proses penyampaian atau pemberian BLT yang memang sudah ditetapkan atas tambahan itu agar mencantumkan lampiran susulan penerima di lampiran sebelumnya. Itu secara administrasi yang perlu kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mungkin itu aja Bapak. Kami rasa bahwa kebijakan hari ini adalah sebagai bentuk respon kondisi masyarakat di lapangan, dan kebijakan hari ini kalau kami boleh menyinggung Bapak, itu sebuah indikator bahwa peran Pak Kadus, Pak RT dalam melihat, dalam memberikan kepedulian melihat dari aspek masyarakat dari sisi ekonomi itu tidak maksimal, ya, itu. Jadi harapannya Pak Kadus selaku pelaksana kewilayahan tentu punya database, apakah itu database golongan A, B, C dari tingkat ekonomi atau dan sebagainya. Nah, itu perlu dibuat. Artinya Pak Kadus tidak lagi mencari-cari, tidak lagi banyak pertimbangan lain-lain. Ini loh data saya, ini data pengamatan saya selama saya berada di dusun itu selama kurang lebih 30 tahun. Saya persis memahami bahwa dia sudah menjanda, bahwa dia sakit menahun, bahwa dia